Cek, cek. Cek satu dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis ta'lim Musalla Jami'atul Marwah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak pahala dengan mengerjakan ketaatan demi ketaatan, kesempatan untuk menghapus dosa-dosa dengan mengerjakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, yaitu mengerjakan ibadah kepadanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita hingga detik ini untuk tetap bisa tegar, istiqamah, menegakkan punggung dalam mengerjakan ketaatan tanpa ada keterpaksaan sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menunaikan salat secara berjamaah. Dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk hadir di majelis ta'lim, duduk bersimpuh di hadapan ayat-ayat Al-Quran, di hadapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan perkataan-perkataan para ulama, yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya serta pemahaman para ulama dapat menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah wawasan kita terkait perkara agama Islam dan mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mudahkan kita untuk mengkaji ilmu, duduk sesaat di majelis ilmu, di raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang di sini, di taman ini, di taman yang terlihat sederhana ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengenal perbedaan antara jalan ke surga dan jalan ke neraka. Yang di taman yang sederhana ini, taman surga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahami perincian-perincian seputar ibadah yang wajib kita lakukan, sehingga ibadah atau ketaatan-ketaatan yang kita lakukan menjadi ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan harus terpenuhi dua syarat.
Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mutaba'ah. Ya, ketaatan atau ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak akan pernah bisa mengetahui ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi melainkan dengan cara duduk di majelis ta'lim. Tanpa bermajelis ta'lim, tanpa belajar, kita akan buta. Tanpa belajar, kita tidak akan mengetahui tentang perincian ibadah yang kita kerjakan. Dan tanpa belajar, kita dapat tersesat dari jalan kebenaran. Dan tanpa belajar, kita dapat mengerjakan ibadah dengan cara yang salah. Sehingga bertahun-tahun seseorang ibadah dengan cara yang salah, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima secuil pun dari ketaatan tersebut. Oleh karena itu, masing-masing di antara kita wajib senantiasa menambah kesungguh-sungguhan dalam belajar, wajib senantiasa menambah semangat untuk mengkaji ilmu. Dimanapun kita berada, carilah majelis-majelis ta'lim yang di dalamnya dibahas perkara-perkara seputar pembahasan tentang Al-Quran, Sunnah, berdasarkan pemahaman para salafun as-salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, agar kita menjadi orang-orang yang faham ilmu agama dan bisa mengerjakan ibadah di atas ilmu, sehingga Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan masih tentang benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Pembahasan yang sudah kita kaji pertemuan sebelumnya sudah sampai pembahasan tentang damul haidah atau damul haid. Di antara benda yang dianggap najis berdasarkan dalil adalah darah menstruasi. Dan telah kita jelaskan pertemuan sebelumnya bahwa darah statusnya diperdebatkan oleh para ulama. Darah secara umum selain daripada darah menstruasi, status atau hukumnya diperdebatkan oleh para ulama. Mayoritas atau jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa darah itu suci atau najis? Mayoritas. Nah, mayoritas ulama berpendapat darah itu najis. Ya, termasuk imam-imam mazhab yang 4. Namun sebagian ulama berpendapat darah itu suci, termasuk ulama kontemporer yang menjadi panutan dunia, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Dia berpendapat bahwa darah itu suci. Karena hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Dan yang kedua, tidak ada dalil yang sharih, yang tegas, yang jelas, yang menyatakan tentang kenajisan darah. Tidak ada lafaz yang tegas yang terus terang mengatakan darah itu najis, tidak ada. Dan yang ketiga, sudah kita ceritakan ya, tentang kisah salah seorang sahabat yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Dzatur Riqa', yang mana sahabat tersebut menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil salat tahajud. Ketika salat, lalu tiba-tiba ada musuh yang mengintai dan melemparkan 3 anak panah ke tubuh sahabat yang sedang menjaga Nabi tersebut. Mengalirlah darah dalam tubuhnya. Dan saat itu sahabat tersebut apakah membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat sama sekali. Dia tetap sholat meskipun panah tertancap dalam tubuhnya. Yang namanya panah tertancap dalam tubuh, berdarah tidak? Pasti ada darah. Darah tersebut mengalir ke tubuh. Tapi sahabat tersebut tidak membatalkan, yang padahal Nabi hadir saat itu. Andai darah adalah sesuatu yang najis, konsekuensinya kalau darah hinggap di pakaian, maka seharusnya sholatnya batal. Dihentikan sholatnya, dibersihkan dulu, kemudian ulang sholatnya. Harusnya seperti itu. Tapi sahabat tersebut tidak mengulang sholat, tidak membatalkan sholat, dan Nabi yang hadir saat itu pun tidak memerintahkan si sahabat untuk membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa darah itu adalah sesuatu yang suci. Ditambah ada penuturan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana
al-muslimun atau ma zala al-muslimun yusalluna fi jirahatihim. Dahulu kaum muslimin yang beliau maksud para sahabat. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri tabi'in bertemu dengan para sahabat. Dahulu para sahabat mereka sholat menggunakan baju yang berdarah-darah di medan perang. Ini untuk menunjukkan bahwa baju berdarah-darah yang dipakai oleh para sahabat di medan perang bukan baju yang najis. Andai baju tersebut najis karena terkena darah yang bercucuran dari tubuh-tubuh mereka, tentu para sahabat ketika datang waktu sholat mereka akan mengganti pakaian-pakaian mereka. Nah, di antara darah yang ada dalil tentang kenajisannya adalah darah menstruasi, damul hayd, darah menstruasi. Di antara bukti kenajisan darah menstruasi adalah yang terdapat dalam hadis yang sudah kita baca pertemuan sebelumnya dari sahabiyah, sahabat perempuan yang bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Asma ini anak atau putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang beliau merupakan saudari Aisyah namun berbeda ibu. Ya, dan Asma menikah dengan Az-Zubair ibnul Awwam. Dari pernikahan mereka lahirlah Abdullah ibnu Az-Zubair. Asma binti Abi Bakar menuturkan bahwa salah seorang perempuan di zaman Nabi SAW datang bertanya kepada beliau, salah seorang di antara kita pakaiannya terkena darah menstruasi, apa yang harus dia lakukan? Nabi SAW mengatakan dan menjelaskan cara membersihkan darah menstruasi yang hinggap di pakaian perempuan saat itu dengan 3 cara. Pertama, dengan cara tahuttuhu, hendaknya dia mengeriknya. Darah menstruasi kalau kena kepada pakaian, maka yang namanya darah ketika mengering itu akan bergerak. Nabi perintahkan kerik terlebih dahulu, kemudian setelah itu taqrusuhu bil ma', kemudian digosokkan dengan air. Gosokkan dengan, artinya belum disiram, belum digosokkan dengan air, dilap basah atau basahkan telapak tangan, kemudian singkirkan kerak-kerak darah tadi. Dan yang ketiga, thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi, kemudian cucilah pakaian tersebut, artinya pakaian yang kena darahnya saja, area yang kena darah, bukan semua pakaiannya. Ya, 3 cara dari Nabi SAW, kerik, kemudian gosokkan dengan air, kemudian dicuci. Cuci apanya? Cuci apanya? Area yang kena darahnya saja. Tsumma tusalli fihi, kemudian dia boleh sholat menggunakan pakaian tersebut. Karena saat itu perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW serta laki-lakinya sama, banyak di antara mereka yang punya pakaian cuma satu helai yang mereka pakai, yang kalau dicuci besar maka mereka tidak bisa menggunakannya untuk sholat. Makanya yang Nabi SAW perintahkan adalah cuci area yang terkena darahnya saja, bukan cuci semua pakaiannya. Oleh karena itu dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa darah menstruasi dihukumi sebagai najis karena Nabi memerintahkan untuk membersihkannya. Andai darah menstruasi itu suci, maka Nabi tidak akan perintahkan untuk membersihkannya. Baik. Dan darah menstruasi darah yang ma'ruf, ya. Darah yang sudah dikenal oleh para perempuan, berwarna merah kehitaman, kemudian muntinah, berbau tidak sedap. Sehingga masing-masing perempuan sudah tahu apakah itu darah menstruasi atau bukan. Itulah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, dan jika ada pertanyaan seputar ini kita akan jawab di akhir sesi. Kita masuk kepada benda yang dianggap najis yang selanjutnya, yaitu lu'abul kalbi, air liur anjing. Air liur anjing. Hukum asal daripada air liur hewan adalah suci atau najis? Hukum asal air liur hewan suci atau najis? Sebelah suci, najis, sujis ini. Hukum asal air liur hewan adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya.
Hukum asal air liur hewan hidup ya. Hukum asalnya itu suci. Ya ketika dia menjilat-jilat pakaian atau apapun hukum asalnya suci. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Nah, di antara dalil yang menyatakan tentang kenajisan air liur adalah dalil tentang najisnya air liur anjing. Dan di sini yang dilafatkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang akan kita baca, yaitu hanya hewan anjing saja. Kita nggak bisa menyamakan hukum najisnya air liur anjing dengan najis liur yang hewannya buas mirip seperti anjing. Misalkan hewan-hewan buas seperti anjing ya kucing misalkan, kemudian harimau, singa, dan seterusnya. Kita nggak bisa menyamakan, karena kita nggak boleh menyamakan, melainkan sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Terkait masalah anjing, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca hadis tentang kenajisan air liur anjing, anjing merupakan hewan yang tentunya bermadarat, berbahaya kalau kita pelihara. Ya, saya sampaikan bahwa di antara bahaya daripada memelihara anjing sekurang-kurangnya ada 3 ya. Ada 3 bahaya daripada memelihara anjing. Yang pertama, memelihara anjing menyebabkan pelakunya dikurangi pahalanya 1 hari 2 qirat, 2 gunung. Na'udzubillah. Memelihara anjing menyebabkan pelakunya dikurangi pahalanya 1 hari 2 qirat, 2 gunung. Na'udzubillah. Orang yang memelihara anjing dalam sehari pahalanya berkurang. Oleh karena itu para pecinta hewan hendaknya mereka memelihara hewan-hewan yang halal-halal saja. Memelihara hewan-hewan yang tidak ada dalil tentang madaratnya, bahayanya. Para pecinta hewan misalkan mereka bisa menyalurkan kecintaannya pada hewan-hewan lain. Memang anjing itu punya beberapa keutamaan. Iya. Dia adalah hewan yang penurut, kemudian siap berkorban untuk tuannya, kemudian juga bisa menemani kesepian tuannya dan seterusnya, yang padahal maslahat-maslahat itu hanya maslahat-maslahat yang dibuat-buat saja. Tidak ada maslahat kebaikan melainkan kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia untuk menghalalkan perbuatan dosanya, dia bisa membuat makar, tapi tidak bisa mengalahkan makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia memelihara anjing, dia buat alasan-alasan, tapi kan. Nah, oleh karena itu, jemaah sekalian, bukan termasuk tolak ukur kebaikan ketika ada orang misalkan ya ingin menjadi sebagai seorang pecinta hewan, lalu akhirnya dia memelihara anjing, melanggar batasan-batasan Allah. Dia menyelamatkan anjing-anjing di luar sana lalu mengumpulkan ke rumahnya. Yang pernah viral beberapa tahun yang lalu, seorang perempuan yang berhijab namun memelihara banyak anjing di rumahnya. Yang awalnya netizen memuji-muji, Masya Allah ya, pecinta hewan dan seterusnya. Namun ternyata dia memelihara banyak anjing di rumahnya, puluhan. Yang resikonya apa? Di rumahnya banyak kotoran anjing, di terasnya pun demikian. Kemudian anjingnya berkeliaran di depan rumah, mengganggu tetangga, membuat takut anak-anak kecil. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa anjing itu akan menyerang anak-anak, karena anak-anak kan suka meledek. Ya, anak-anak itu yang meledek lari kan gitu. Ini membahayakan. Yang ternyata tolak ukur kebenaran bukan berdasarkan kemauan masing-masing individu. Tolak ukur kebenaran itu adalah dalil. Ketika seseorang berbuat apapun, silahkan berbuat apapun sesukanya. Namun ingat, apakah perbuatannya sesuai dengan dalil atau tidak. Maka tolak ukur kebenaran, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Rasulullah SAW merupakan al-mizanul akbar. Rasulullah SAW merupakan timbangan terbesar, tolak ukur terbesar. Artinya Nabi sebagai tolak ukur terbesar, barang siapa yang ingin berbuat dan ingin mengetahui apakah perbuatannya baik atau buruk, maka hendaknya menimbang-nimbang dengan perbuatannya Nabi SAW. Barang siapa yang ingin berucap dan ingin mengetahui apakah ucapannya baik atau buruk, maka hendaknya dia menjadikan Nabi sebagai tolak ukur. Apakah Nabi pernah berkata demikian?
Apakah Nabi pernah berbuat demikian? Dan Nabi SAW jamaah sekalian merupakan manusia yang paling penyayang. Ya, manusia yang paling penyayang. Sampai hari kiamat tidak ada yang bisa mengalahkan sifat sayangnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW ternyata sifat rahim beliau, sifat kasih sayang yang dimiliki oleh beliau tidak beliau salurkan untuk memelihara anjing. Ya, ini untuk menjelaskan, meluruskan pemahaman sebagian orang yang dia menyangka di antara bentuk kasih sayang kepada hewan dengan memelihara anjing dan seterusnya. Nah, maka rugi besar hanya karena hobi menyebabkan pahalanya berkurang 2 gunung. Kalau dia punya pahala sehari 4 gunung, masih agak mending ya. Sehari 4 gunung berkurang 2 gunung. Itu pun kalau dia punya pahala 4 gunung. Cara mengoleksi pahala 4 gunung sehari itu gimana jemaah sekalian? Ya mungkin kita dengar hadisnya tentang menyolati jenazah, kemudian mengiring-iringi jenazah dapat pahala 2 gunung. Tapi kita nggak setiap hari kan mengiring-iringi jenazah. Kita nggak setiap hari menyolati jenazah. Kalau yang pernah mampir mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hampir setiap habis sholat ada pengumuman, as-salatu 'alal janazah, as-salatu 'alal mayyit rahimakumullah, atau as-salatu 'alal amwat. Jadi banyak orang yang nitip jenazah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram untuk disolati kaum muslimin. Hampir setiap waktu sholat, setelah salam nanti muadzin mengumumkan, mari kita menyolati amwat, mayat-mayat. Kadang-kadang cuma 1, kadang-kadang 1 perempuan. Dan seterusnya, tiap hari bisa ngoleksi bergunung-gunung pahala. Ditambah sholat di sana, di Makkah, Masjidil Haram, satu sholatnya seakan-akan 100.000 sholat di masjid lainnya. Adapun Masjid Nabawi seakan-akan berapa? 10.000? Bukan ya, 1.000 ya. Nah, 1.000, kalau 10.000 kebanyakan, kurangin harganya. 1.000 kali sholat di masjid biasa. Adapun di Masjid Al-Aqsa, Palestina, 500 kali lipat. Nah, kalau kita tinggal di sana ada pahala-pahala besar. Ini sudah tinggal di Tanjung Priok, nggak mau mandiin jenazah, jarang mengiring-iringi, nyolatin nggak paham, kemudian ibadah-ibadahnya kurang, tambah melihara anjing. Tapi ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini menghayal, seakan-akan dia punya orang dalam di surga. Mustahil. Nah, maka jangan sekali-kali menantang batasan-batasan Allah dan Rasulnya dengan memelihara anjing. Bisa disalurkan dengan memelihara kucing atau memelihara hewan-hewan lain dengan syarat memelihara hewan itu untuk tujuan kebaikan. Kita dapat pahala sedekah. Kita punya tanaman kita dimakan oleh hewan tetangga, pahala sedekah. Kita memberikan makan kepada hewan tiap hari, pahala sedekah. Tidak hanya kepada manusia saja, kepada hewan-hewan pahala sedekah. Ya, kata Nabi SAW, yang kurang lebih maknanya makanan atau minuman yang diberikan kepada setiap yang bernyawa, ya makhluk-makhluk apapun, maka terhitung sebagai pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Nah, oleh karena itu kita lebih baik memelihara hewan-hewan yang lain dengan syarat untuk bersedekah. Namun jangan sekali-kali memelihara hewan yang menyebabkan hewan tersebut terpenjara sehingga mati di tangan kita. Ini berdosa besar. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua di antara madarat atau bahaya memelihara anjing adalah malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa. Yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa. Ya, ini madarat yang juga besar, bahaya besar dari memelihara anjing. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Sehingga kalau malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah seseorang diisi oleh syaitan. Sehingga untuk berbuat ketaatan sangat sulit dan berbuat kemaksiatan sangat mudah. Nabi SAW suatu hari tidak mau masuk ke dalam rumah
Suatu hari Nabi SAW tidak mau masuk dalam rumah dan Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan hal tersebut. Jadi terlihat dari raut wajah beliau ketidaksukaan. Tumben Nabi nggak mau masuk rumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat respon sang suami ada ketidaksukaan, istri salihah bertanya, "Ya Rasulullah, inni tubtu ila Allah wa ila rasulih, madza aznabtu?" Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan aku minta maaf kepada Rasulnya. Apa dosaku? Nah, istri solehah seperti itu, melihat suami cemberut, ngerasa berdosa. Bukan zaman now ya. Suami cemberut, istri cemberut juga. Dia cemberut, oke, saya juga. Diam-diaman akhirnya kan. Diam-diaman akhirnya bertikai dan seterusnya. Ini kita contoh ya. Sampaikan kepada istri-istri kita tentang kisah bagaimana wanita-wanita salihah menghadapi suaminya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha kalau ingin mengedepankan egoisme sangat bisa, tapi tidak mungkin beliau lakukan di hadapan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, lihat merasa berdosa. Kok bisa seorang nabinya memperlihatkan raut ketidaksukaan? Jangan-jangan ada dosa yang beliau perbuat. Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha merasa bersalah dengan itu. Lalu ternyata Nabi SAW menunjuk kepada bantal di dalam rumah beliau yang sudah dipersiapkan oleh Aisyah, bantal duduk atau bantal bersandar, yang di atas bantal tersebut ada ukiran gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa artinya manusia atau hewan. Kata Nabi SAW, ashabu hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Pelaku-pelaku yang menggambar gambar ini, yang membuat lukisan ini akan diazab pada hari kiamat. Qila lahum ahyu madza khalaqtum. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, hidupkan lukisan-lukisan kalian. Sehingga ketika mereka tidak bisa menghidupkan, Allah menghidupkan gambar-gambar tersebut dan menyiksa pelakunya. Dalam hadis yang lain, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Azab terbesar, orang yang paling besar azabnya, paling besar siksaannya, paling parah siksaannya di hari kiamat adalah para pelukis, para penggambar, para pembuat patung. Patung, gambar dan lukisan makhluk bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa seperti tumbuhan, pemandangan, pegunungan, jalanan dan seterusnya, atau gedung-gedung, ini gak ada masalah. Kalau yang dia gambar manusia, hewan, wabil khusus manusia dan hewan yang lengkap dengan wajah. Kalau sekiranya untuk kebutuhan mendesak, dia harus membuat desain-desain misalkan yang harus ada manusianya, maka dia bisa jauhi wajahnya. Artinya wajah ditutupi atau kepala ditutupi secara umum. Itu sekurang-kurangnya kalau ada kebutuhan mendesak. Nah, Nabi SAW juga pernah bersabda ketika suatu hari Jibril tidak mau masuk rumah. Tumben Jibril tidak mau masuk rumah Nabi SAW, yang ternyata di rumah Nabi ada patung yang merupakan mainan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW bersabda, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Bahwasanya malaikat tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang ada anjing dan gambar bernyawanya. Apakah di rumah kita ada seekor anjing? Tidak ada, rata-rata tidak ada. Nah, kebanyakan kita terjebak di yang kedua ini. Di rumah kita ada gambar makhluk bernyawa. Loh, tapi saya nggak majang patung, saya nggak majang foto-foto. Iya, botol shampoo, botol sabun, kaleng kue, kena kan? Maka ya siapkan penutup-penutup, nggak ada masalah. Loh kok? Ya? Duit ya? Nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa di dompet, kan duit nggak dipajang kan? Ya? Ya, suami pasti akan marah kalau istrinya memegang foto cowok lain, kecuali uang. Uang kan isinya ada foto cowok lain kan? Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah uang nggak kita pajang. Kalau dipajang diharamkan, kalau kita simpan nggak ada masalah. Kita punya foto-foto album keluarga dan seterusnya, kita simpan saja.
Loh, tapi kan kita cinta dengan keluarga, kita untuk mengenang kebaikan mereka. Justru mengenang kebaikan-kebaikan ini membuat kita akan sedih, rindu ingin bertemu, apalagi yang sudah meninggal dunia. Dengan memajang fotonya, setiap melihat kita sedih lagi, sedih lagi. Mayit atau jenazah akan tersiksa dengan tangisan keluarganya. Kata Nabi SAW, pemahaman kata para ulama, maksud daripada mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya, tersiksa batinnya. Kita pernah mungkin ketika sakit misalkan, ada teman-teman jenguk kita, mereka nangis melihat keadaan kita. Kita sebagai yang sedang sakit melihat teman-teman malah pada nangis, kan terbebani. Harusnya datang ke sini menghibur. Sedih iya sedih, tapi berpura-pura lah bahagia. Biar kita yang sedang sakit pun bahagia, kan gitu. Nah, termasuk juga mayit di alam kuburnya tersiksa batinnya dengan tangisan-tangisan keluarganya. Bagaimana tidak nangis setiap hari memajang fotonya, mengenang-enang. Andai masih ada, andai masih ada. Padahal yang waktu itu masih ada pun dia tidak berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ya, dia punya orang tua yang sudah tidak ada. Dia mengatakan andai orang tua masih ada. Padahal waktu orang tua masih ada, dia nggak berbuat baik. Tapi sekarang ketika sudah tidak ada, dia pura-pura mengenang andai masih ada. Nah, musibah. Nah, maka jangan sekali-kali memajang foto-foto, memajang gambar-gambar. Kita pecinta seni, maka kita bisa salurkan tangan kreativitas kita, bisa salurkan kepada hal-hal yang halal-halal. Ya, tulis Al-Quran, tulis hadis-hadis Nabi SAW, gambar-gambar yang bermanfaat dan seterusnya. Jamaah sekalian, mungkin sebagian orang mengatakan, tapi kan saya cinta kepada keluarga, makanya saya pajang foto di rumah. Rasulullah SAW orang yang paling cinta dengan keluarganya dan suami terbaik sepanjang masa. Nggak ada yang bisa mengalahkan kebaikan Rasulullah SAW. Tapi apakah Nabi SAW salurkan kecintaan beliau kepada Aisyah dengan melukis Aisyah? Iya tidak? Pernah Nabi melukis Aisyah? Lalu memajangnya? Tidak. Yang padahal di zaman Nabi melukis bisa tidak? Sudah ada di zaman Nabi. Tadi buktinya Aisyah beli bantal ada ukirannya. Di zaman Nabi tidak jadul-jadul banget ya Mas sekalian. Sudah bisa, beberapa hal-hal modern sudah ada di zaman Nabi SAW. Termasuk masalah melukis, membuat patung sudah ada. Kalau Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuat patung Aisyah misalnya, bisa tidak? Bisa, tapi Nabi kerjakan tidak? Kerjakan tidak? Tidak, karena bentuk mencintai keluarga bukan dengan cara melukis, memajang. Bentuk cinta kepada istri dan anak dengan cara apa kira-kira? Hah? Ajak jalan-jalan? Bukan juga, ini salah paham. Jangan salah paham bahwa suami istri harus romantis. Romantis artinya jalan-jalan, nanti foto bersama, ada caption sok bahagia. Terus dipajang media sosial. Bahagia itu simple. Di rumah berantem. Ya, di rumahnya berantem ya, tapi sosokan di captionnya bahagia gitu kan, yuntil jannah gitu pokoknya lah. Itu romantis yang salah jemaah sekalian. Nabi SAW mencintai istri-istri beliau dan keluarga beliau. Bentuk kecintaan beliau dengan cara mendidik mereka kepada ketaatan, menggiring tangan-tangan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah merupakan romantis yang terbaik, meskipun nggak pernah jalan-jalan. Kita nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah ke mall, nggak pernah kemanapun, tapi kita ibadah bersama, takwa bersama, dan seterusnya. Itu romantis yang sesungguhnya. Itu pasangan terbaik seperti itu. Nah, baik, kembali kepada pembahasan masalah anjing dan gambar bernyawa. Ini merupakan madarat bahaya, karena kalau ada di dalam suatu rumah, maka malaikat tidak akan mau masuk, sehingga syaitan mudah memasuki rumah tersebut dan menyebabkan pelakunya sulit berbuat ketaatan dan mudah berbuat kemaksiatan. Bohong kalau ada orang mengaku soleh tapi dia memelihara anjing. Mustahil bercampur antara kesolehan dengan madarat bahaya. Tidak akan bercampur kebaikan dengan keburukan, tidak akan pernah bercampur. Maka semoga kaum muslimin ya semuanya bisa tersadarkan bahwa sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Yang ingin memelihara hewan, peliharalah hewan-hewan yang halal, yang tidak bermadarat seperti anjing. Baik. Yang ketiga, madarat dari memelihara seekor anjing adalah ini pembahasan kita. Air liur anjing itu najis.
Ya, air liur anjing itu najis. Yang namanya anjing itu kan nggak pernah diem saja, jalan ke sana kemari, menggonggong sana sini, dan menjilat-jilat sana sini, menjilat tuannya, menjilat pakaiannya, menjilat badannya. Setelah menjilat badannya, dia menempel kepada tuannya, menempel di kasurnya, dan seterusnya. Ditakutkan banyak najis dari air liur anjing tersebut yang hinggap kemana-mana. Yang bermadarat adalah ketika tuannya misalkan ingin mengerjakan sholat, lalu anjing tersebut menjilat-jilat sarungnya misalnya, maka si tuannya sholat menggunakan sarung yang ada najisnya. Sholatnya sah tidak? Tidak akan sah, na'udzubillah. Dia menyangka dia khusyuk dalam sholatnya, dia menyangka dia sudah mengerjakan perbuatan terbaik, yang padahal di sisi Allah sholatnya nggak diterima sedikit pun, karena dia sholat menggunakan sarung yang ada najis berupa air liur anjingnya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Dan kita boleh memelihara anjing dengan 3 alasan. Kita boleh memelihara anjing dengan 3 alasan. Alhamdulillah, udah senang duluan ya. Jangan senang dulu. 3 alasan memelihara anjing. Yang pertama, al-hirasah. Anjing yang dimanfaatkan untuk penjaga keamanan. Hirasah. Penjaga keamanan. Yang kedua, al-hiratsah. Anjing yang dimanfaatkan untuk menjaga perkebunan atau pertanian dan semisalnya. Anjing yang dimanfaatkan untuk menjaga pertanian, perkebunan, sawah ya. Pernah lihat sawah ya? Ya, nggak ada di sini mah. Baik, yang ketiga untuk as-sayd, berburu. Untuk berburu. Baik, kita boleh memelihara anjing dengan 3 alasan ini. Pertama, untuk menjaga keamanan, hirasah. Menjaga keamanan yang dimaksud ketika seseorang dalam kondisi yang sangat berbahaya, yang tanpa pengaman maka akan terancam nyawanya, hartanya, dan seterusnya. Bukan bermudah-mudahan. Sebagian orang padahal wilayahnya aman, ya jarang lah ada kejadian-kejadian kriminal, jarang sekali, aman, tapi dia pelihara anjing, letakkan di teras rumah, dan anjing itu berisik setiap malam, mengganggu anak kecil yang tidur. Yang ibunya menidurkannya susah. Yang punya bayi merasa bagaimana sulitnya menidurkan bayi. Capek-capek ditidurin, capek-capek itu ibu kurang tidur, atau anjing menggonggong, mengganggu anak kecilnya, nangis, terganggu. Mengganggu orang yang sedang sholat tahajud, nggak nikmat, nggak khusyuk. Mengganggu orang yang sedang beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mengganggu orang yang sedang sakit. Mengganggu orang-orang yang punya hajat, dan seterusnya. Nah, gonggongannya itu mengganggu sekali, ditambah gonggongannya itu menunjukkan bahwa anjing sedang melihat syaitan. Makin kepikiranlah orang di rumah. Ya, ada syaitan masuk, syaitan datang, dan seterusnya. Nah, artinya kalau tidak terlalu mendesak, jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Maka contoh penerapan hukum ini ketika anjing digunakan untuk penjaga keamanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan penegak keamanan. Seperti polisi, tentara misalkan, untuk melacak keberadaan pelaku kejahatan, mereka menggunakan anjing pelacak, dibolehkan, silakan. Namun jangan sampai meletakkan anjing tersebut di dalam rumah pribadinya, karena dapat mengurangi pahala-pahalanya, dan malaikat nggak mau masuk ke dalam rumahnya. Maka para polisi menggunakan anjing pelacak, ya boleh, silakan. Atau misalkan sebuah perusahaan yang menyimpan uang kaum muslimin atau harta kaum muslimin, yang mana mereka butuh tambahan penjagaan keamanan selain daripada security, mereka butuh anjing-anjing yang kira-kira membuat orang-orang yang jahat tidak akan mau mendekat. Nah, ini boleh, silahkan, untuk keadaan yang sangat mendesak sekali. Yang kedua, dibolehkan memelihara anjing untuk apa? Menjaga pertanian, perkebunan. Kita punya kebun, atau seseorang punya kebun,
Kalau pakai orang-orangan sawah udah nggak zaman. Anjingnya sudah cerdas, ini orang bohongan ini kan. Udah nggak zaman misalnya. Atau mungkin kalau sebagian wilayah pakai orang-orangan sawah masih bisa. Ya, burung-burung, hama-hama itu takut dengan orang-orangan sawah. Nah, sebagian wilayah mungkin hamanya bukan berupa tikus tapi hamanya berupa manusia. Mencuri maksudnya. Mencuri hasil perkebunan sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Apalagi kalau kebun-kebun yang perlu dijaga seperti mungkin sawit, karet, atau apalagi misalkan lah, dan seterusnya yang berharga-berharga. Kalau membayar security terlalu mahal, dia belum sanggup, maka dia letakkan seekor anjing untuk menjaga di sana. Yang dia sudah latih anjing tersebut untuk menjaga perkebunan. Nah, di sini dibolehkan untuk al-hiratha. Kalau memang kita punya perkebunan, pertanian yang untuk menjaganya kita butuh seekor anjing, dibolehkan. Namun jangan bawa pulang ke rumah. Termasuk ada seekor anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, ada. Dia punya ternak kambing atau sapi, nah dia letakkan anjing untuk menjaga dari ancaman-ancaman hewan-hewan buas dan ancaman para pencuri-pencuri. Ini boleh, nggak masalah. Dan yang ketiga, dibolehkan memelihara anjing untuk berburu. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk menghilangkan nyawa hewan yang akan kita konsumsi dengan cara-cara yang benar. Kata Nabi SAW, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, hewan-hewan yang akan kita konsumsi, hewan-hewan darat khususnya, kita nggak bisa konsumsi melainkan harus mematikannya terlebih dahulu. Nah, di antara bentuk-bentuk mematikannya yang sesuai dengan syariat adalah menyembelih. Nah, sekarang menyembelih kita nggak bisa karena hewannya liar. Untuk menangkapnya kita nggak berani. Maka kita boleh mematikan hewan tersebut dengan cara sesuai syariat, yaitu dengan as-sayd, berburu. Dan berburu boleh menggunakan alat-alat perburuan modern seperti senapan atau mungkin menggunakan panah, tombak, dan boleh menggunakan anjing yang mukallibin, anjing yang telah terlatih untuk berburu. Ya, lepaskan anjing tersebut, ucapkan bismillah, bismillah. Nah, kemudian setelah dia menangkap buruan tersebut, lalu buruannya sudah dalam keadaan mati, sudah halal untuk kita. Tapi kalau sekiranya buruannya masih hidup, tinggal kita sembelih saja. Bismillah lagi, sembelih. Kalau sekiranya misalkan buruannya itu mati dalam keadaan digigit oleh beberapa anjing, yang satunya anjing kita, halal tidak kira-kira? Haramnya kenapa? Nah, mumtaz ya. Tidak halal, kenapa? Karena kita nggak tahu anjing mana yang membunuh buruan ini. Kalau anjing kita kan sudah ucapkan bismillah. Nah, anjing yang lain kita nggak tahu. Maka hukum asal sesembelihan adalah haram sampai ada dalil atau bukti yang menyatakan tentang kehalalannya. Nah, ini kita boleh memburu hewan-hewan buruan menggunakan anjing khusus untuk berburu. Hanya 3 itu alasan dibolehkan memelihara anjing, dan yang lainnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kembali kepada pembahasan. Di antara madarat memelihara anjing adalah bahwa anjing itu air liurnya najis. Dan dalil tentang kenajisannya adalah hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya dengan tanah,
Cucian pertamanya dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing. Kata Nabi, cara mensucikan apabila dijilat oleh anjing. Ini menunjukkan bejana kalau dijilat oleh anjing maka bejananya jadi najis, sekaligus membuktikan liur anjing itu najis. Cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak berapa kali? 7 kali. Cucian pertama dengan tanah atau boleh air bercampur dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan cara mensucikan sebanyak 7 kali. Cuci sebanyak 7 kali. Dalam riwayat yang lain 7 kali air. Berarti tanah berbeda. Artinya 8 kali. Dalam redaksi yang lain 8 kali. Cucian pertama dengan tanah, 7-nya air. Kalau di hadis ini, di buku ini redaksinya 7 kali. Berarti air sekali, tanah sekali, air berapa kali? 6. Ya baik 6 ataupun 7 sama-sama diperbolehkan dan usahakan jangan kurang dari itu. Karena insya Allah apa-apa yang Rasulullah SAW sarankan itulah yang terbaik. Dapat menghilangkan najis-najis yang ada pada bejana yang dijilat oleh anjing. Dan para ilmuwan kita mengungkap, jemaah sekalian, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan mencuci dengan tanah? Karena tanah dapat menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat dalam air liur anjing. Air biasa tidak cukup, karena air memang tidak bisa menghilangkan bakteri sepenuhnya. Tapi Masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama tanah, yang biasa kita injak-injak, kita remehkan, yang kita mengira tidak ada faidahnya, ternyata di antara faidah besarnya tanah dapat menghilangkan unsur-unsur najis dan bakteri yang terdapat di dalam air liur anjing. Namun, jemaah sekalian, ini faidah. Hukum asal membersihkan air liur anjing seperti ini. Namun kalau sekiranya di suatu keadaan seorang muslim gak bisa membersihkan dengan cara ini, maka dia boleh membersihkan dengan cara yang dia bisa. Dan sebaik-baik alat pembersih adalah air. Ya, dia tinggal di apartemen, tetangganya melihara anjing, datang masuk ke apartemen dia, jilat-jilat sana sini. Sedangkan di apartemen ada tanah nggak? Ya, tahu apartemen tahu ya? Ya, rumah mewah katanya. Ya biasa aja sih. Tapi di sana kan nggak ada tanah. Ya setahu saya nggak ada tanah ya, karena emang mau di mana dia nyari tanah? Dia harus turun dulu ke bawah nyari, nggak mungkin dia bawa tanah tuh, nggak mungkin. Ya di apartemen nggak ada tanah, maka dia gimana cara bersihkannya? Debunya gimana? Ada debu di apartemen? Hah? Maka boleh menggunakan air saja, air mengalir dia bersihkan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya. Baik, seputar air liur anjing ini apakah ada pertanyaan? Udah azan belum? Udah azan. Udah. Baik, kalau gitu pertanyaan disimpan untuk belum. Patokannya masjid lain ya. Ini kaidah fikih baru ini. Waktu saatnya udah azan ya. Masjid lain ya. Baik. Kita siapkan pertanyaan sesuai dengan materi atau di luar materi, nggak masalah. Kita akan jawab setelah sholat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Cek satu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita teruskan, namun silakan jika ada pertanyaan seputar pembahasan kita atau pembahasan lain. Nah, silakan. Fadhal. Ya. Laut atau pasir sungai, apakah sama dengan tanah?
Dan sama yang keduanya, kalau kita biar kucing di rumah itu kan dia buang air di Ya. bersih kan dia. Iya. Kalau tangannya itu kan nggak bersih, habis kena buang air, pangku kan kena. Baik. Kira-kira gimana? Insyaallah pertanyaan bagus ya. Afwan. Tidak ada perbedaan antara pasir di laut maupun pasir sungai atau pasir yang terdapat di jalanan, dan itulah yang difahami oleh para sahabat dahulu, turab, yang maknanya bisa berupa pasir atau tanah, yang mana kita bisa gunakan itu semua. Dan alhamdulillah di redaksi hadis ini tidak ada perincian, artinya harus dengan pasir yang terdapat di daratan. Misalnya ketika seseorang membersihkan dengan pasir yang dia ambil dari lautan, apakah tidak bisa mensucikan liur anjing tersebut? Maka insya Allah bisa mensucikan, sampai ada dalil yang merincikan. Ya, karena terkadang dalam sebuah dalil ada yang datang bersifat umum, sangat umum sekali, dan terkadang ada yang berupa khusus. Contoh misalkan untuk mandi janabah, untuk berwudu dan seterusnya, kita tidak boleh menggunakan sembarang air. Yang datang dari Quran maupun hadisnya perintah berwudu, membersihkan najis dan juga mandi janabah dengan air yang tahirun mutahhir. Tahirun artinya suci, mutahhir artinya bisa mensucikan sesuatu yang lain. Al-mutahhir li ghairihi maksudnya bisa mensucikan benda-benda lain atau mensucikan tubuh dari hadas. Nah, di sini lafaz yang ada bukan air, apapun airnya maka bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, tidak. Namun yang ada adalah air yang suci dan mensucikan. Karena air teh pun air, kopi pun air, namun ternyata air tersebut statusnya suci namun tidak bisa mensucikan. Wallahu a'lam. Yang kedua, kucing yang dia buang air di pasir, dan kotoran kucing itu suci atau najis? Kotoran kucing suci atau najis? Hah? Najis ya. Memang ada sebagian ulama berpendapat kotoran dan air kencing kucing itu suci, sebagian. Karena ada hadis yang menerangkan tentang ketika kucing itu menjilat-jilat bejana. Lalu para sahabat bertanya tentang status bejana tersebut, apakah suci atau najis karena dijilat oleh kucing. Lalu Nabi SAW bersabda, innaha laisa binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu tidak najis karena kucing termasuk hewan yang suka berkeliaran di kalangan kalian. Di sini yang kita fahami, dan sebagian ulama fahami, bahwa maksud daripada perkataan Nabi kucing itu tidak najis, apanya? Liurnya, karena kejadiannya menjilat-jilat bejana. Namun sebagian ulama memahami kucing itu tidak najis semua bagian tubuhnya, termasuk kotoran dan kencingnya. Kita menghargai pendapat tersebut, namun mau tidak mau kita memilih pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan rajih, insyaallah lebih menenangkan hati, bahwa kucing itu kencing dan kotorannya najis. Yang suci adalah air liurnya. Nah, karena kotoran kucing itu najis, lalu dia buang air di pasir. Setelah buang air di pasir itu dia hinggap di tuannya, ya, menempel pada tuannya. Di sini untuk menentukan suatu benda sebagai benda yang najis, kita wajib mendatangkan dalil dari Quran maupun Sunnah atau bukti nyata. Ketika tidak ada bukti-bukti nyata, maka kita wajib mengembalikan kepada hukum asal, yaitu suci. Kaki-kaki kucing tadi yang ada indikasi dia menginjak pasir yang sudah dia lempar ke dalamnya kotoran dia sendiri, kita katakan hukum asal kaki-kaki si kucing tadi suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Sampai ada bukti nyata bahwa di kakinya, bahwa di buntutnya masih terhinggap di dalamnya kotorannya. Kalau tidak ada, sudah tidak ada di buntutnya, di kakinya, di badannya, nggak ada unsur kotoran sedikit pun, maka si kucing tersebut bulu-bulu luarnya, kulit-kulit luarnya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu suci.
Nah, di sini berarti ada kemungkinan kita memvonis jangan-jangan najis hanya berdasarkan prediksi, perkiraan. Maka vonis najis berdasarkan prediksi tidak bisa dianggap. Tidak dianggap sebagai sebuah hukum. Karena najis bisa divonis dengan keyakinan, harus dengan keyakinan. Jelas ya, Mas Ade ya? Pada baunya Ustaz. Kalau ada baunya berarti ada kemungkinan ada najisnya. Ada baunya, ada warnanya, ada rasanya, tapi jangan dirasain juga ya. Nggak ada yang rasain, nggak ada biasanya. Dari bau dan warna aja udah kelihatan. Tapi kan unsur najis kan 3 itu kan, sama seperti unsur sucinya air ya. Bau, warna, rasa. Baunya ada tapi jejaknya nggak ada, maka ada kemungkinan dia ada najisnya. Di sini baunya hinggap di pakaian kita, berarti yang kita bersihkan pakaian. Nasi kucing misalkan tercium baunya dari arah buntutnya, maka kita bersihkan buntutnya agar nanti ketika dia menempel di kita, kita tidak terkena najis lagi, karena berbahaya untuk keabsahan sholat kita. Jelas ya? Baik, yang lain silakan. Masya Allah, langsung 2 nih. Baik, fadhil. Silakan. Tadi kan video anjing itu najis. Tidak sah. Tapi hewan berburu, kecuali berburu menggunakan anjing. Ya. Nah, sampai mati, katanya halal lagi. Ya. Nah itu kan air liurnya di anjing itu. Insya Allah. Membersihkan daging itu. Baik, pertanyaan bagus ya. Terkait masalah berburu menggunakan seekor anjing buruan tadi, ya kita lupa menyampaikan. Barakallahu fiik. Jadi ketika si anjing itu menggigit hewan buruan, ketika kita mendapati hewan buruan itu sudah mati, maka itu halal untuk kita dan bekas gigitannya dibuang. Kita kira-kira kedalaman gigitan dia itu sampai mana, kita buang dagingnya. Ataupun ya ketika misalkan ada beberapa bekas-bekas gigitan, kita nggak bisa menyamakan apakah ini bekas gigitan atau ini bekas jatuh misalkan. Setelah digigit kan mungkin hewan itu jatuh, terseret-seret misalkan, ya, atau cakarnya. Kita nggak bisa membedakan kan mana bekas gigitan, mana bekas cakar. Maka yang ada bekas-bekas lukanya kita buang, kita sayat saja untuk menghilangkan unsur-unsur najisnya. Tapi kalau sekiranya hanya ada di suatu tempat, di leher saja, maka yang di leher saja kita buang. Karena liur yang hinggap di daging itu tetap dikatakan sebagai najis, tidak hilang hukumnya. Jelas? Taib, yang lain? Sama, taib. Kita nggak tahu ya, itu yang berburu itu hasilnya itu baca bismillah dulu apa enggak kan? Iya. Nah, pernah satu kejadian saya waktu di proyek dulu, jadi kalau pemburu itu mereka kalau balik ke mes gitu kan, mereka jual dagingnya. Oh. Jadi dari urusan, karena itu kan biasanya taruh di bambu. Iya. Atau di daun, di aspek. Iya. Nah, itu jual kita kan. Nah, itu Tapi hasil buruan. hasil udah, tapi kan kita nggak tahu itu bagi bismillah apa enggak, kita nggak Baik. tahu. Nah, itu gimana? Baik, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Orang-orang menjual hasil buruannya, entah berburunya pakai anjing atau pakai senapan dan seterusnya. Sebenarnya kewajiban kita adalah mengetahui hukum asal. Hukum asal suatu sesembelihan adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan tentang kehalalannya. Wal aslu fil abdha'i wal luhumi tahrimuha hatta yaji'al hillu. Hukum asal abdha', hukum asal syahwat dan juga daging-daging sesembelihan adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan tentang kehalalannya. Sesembelihan yang dimaksud kasusnya ketika kita menemukan rusa sudah mati. Ini jelas haram. Kita datang ke hutan, ada rusa berdarah-darah. Yang berdarah-darahnya ada kemungkinan bekas diburu oleh anjing. Halal tidak? Halal tidak? Kita menemukan di hutan ada rusa mati, lehernya berdarah-darah. Halal tidak? Kaidah tadi haram. Tapi kalau kasusnya kasusnya ada hewan-hewan buruan dijual, maka ini ada kemungkinan bahwa mereka, kalau sekiranya kita tahu mereka adalah muslim ataupun bukan muslim misalnya, kita hanya dihadapkan dengan daging mentahnya saja dan kita nggak tahu cara perburuannya seperti apa, maka di sini kalau ini menyangkut terkait masalah hukum asal makanan dan makanan itu halal, kita nggak dituntut untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan tersebut. Rasulullah SAW menerima kambing panggang dari wanita Yahudi
yang ada kemungkinan besar bahwa orang-orang Yahudi itu kan mendapatkan harta dari cara-cara yang haram seperti riba, judi dan seterusnya. Dan jelas orang Yahudi sepertinya tidak akan mengucapkan nama Allah ketika menyembelih. Ditambah Allah menghalalkan untuk kita sesembelihan ahlul kitab. Orang Yahudi, Nasrani mempersembahkan kepada kita, menghadiahkan untuk kita daging sapi, maka halal, nggak masalah. Kecuali kalau kasusnya kita menemukan sapi sudah mati, kambing sudah mati, maka ini hukum asal sesembelihan haram, nggak boleh kita konsumsi sampai ada bukti jelas bahwa ini disembelih dengan cara yang halal. Nah, adapun ketika kasusnya di pasar-pasar sudah sapi rusak dalam keadaan sudah mati, nggak ada masalah. Dan kita nggak dituntut untuk itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya, dan insya Allah halal. Ya. Nah, kita juga nggak boleh memvonis sembarangan. Kita katakan dia haram, memang berat. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dua-duanya sama-sama dosa besar. Kita mengatakan air putih ini haram dan mengatakan misalkan daging babi itu halal. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Dan memang yang lebih terbesar ternyata adalah mengharamkan yang halal. Ya, dari dua dosa besar ini, dosa besar mengharamkan yang halal, mengatakan air putih ini haram, dan dosa yang kedua mengatakan daging babi itu halal. Ya, air putih haram, daging babi halal. Ini sama-sama dosa besar, dan lebih dosa lagi yang mengatakan air putih ini haram. Kenapa? Karena Allah lah yang menghalalkan asal segala sesuatu. Hukum asal segala sesuatu dihalalkan oleh Allah. Jadi Allah langsung yang merekomendasikan. Tahu-tahu kita mengatakan ini haram, ini dosa besar. Ya, masih lebih ringan dosa yang mengatakan minuman keras itu halal, meskipun sama-sama dosa. Nah, terkait masalah tadi daging buruan yang dijual, kita berat mengatakan itu haram karena masalahnya sudah ada yang berburu. Ditambah yang berburu ini misalnya kita tahu muslim, lebih tenang lagi hati kita. Maka insya Allah halal, wallahu a'lam. Nah, tapi kalau kita tahu dan dia cerita sendiri, misalkan dia ngomong sendiri, saya berburu ini menggunakan anjing, bismillah enggak? Loh enggak, kan saya enggak tahu hukumnya, maka dia bangkai. Ya, kita mau tanya silahkan, enggak pun enggak masalah, tapi usahakan jangan usah bertanya. Ya, karena ya ditakutkan memang takalluf, membebani diri di luar kemampuan, dan ternyata ini bukan kebiasaan ya kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Oh, banyak, masya Allah. Apa? Darah. Baik. Apa pertanyaannya? Halal apa haram? Maksudnya suci atau najis ya? Darah yang keluar dari luka-luka seperti nanah dan seterusnya, suci atau najis? Hah? Suci apa najis? Nah, karena kalau kita mengatakan bahwa kita ikut pendapat darah itu suci, konsekuensinya darah yang timbul dari luka pun suci. Meskipun benda itu jorok menjijikkan, sudah kita lalui kaidahnya di awal-awal bab ini. Benda semenjijikan apapun, sejorok apapun, ya, hukum asalnya adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Nanah itu kan jorok sekali, menjijikkan. Dan kalau kena pakaian kita akan cuci pakaian kita. Tapi ternyata tidak ada dalil yang sharih yang menyatakan tentang kenajisan nanah. Dan apalagi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan darah itu suci. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan darah itu najis, ya sudah, berarti dia najis juga. Karena biasanya ditakutkan dia bercampur dengan darah. Kita mau ikut pendapat yang lain yang mengatakan darah itu najis, ya silahkan, nggak masalah. Karena ini perkara yang sangat luas sekali, masing-masing diberikan kemerdekaan untuk memilih kira-kira mana yang lebih menenangkan di hati. Wallahu a'lam. Kalau saya memilih pendapat darah itu suci. Para jamaah mau milih Ustadz pengajar fikih silahkan, memilih Ustadz pengajar tahsin silahkan. Sama aja ya. Sama aja. Nah, baik, silakan. Nah, kayak gambar. Ya. Misalkan hukumnya menggambar komik yang berisikan dakwah lalu diposting di Instagram itu apa? Baik, insyaallah komik dakwah ya. Di sini tata cara dakwah dan sebelumnya dakwah itu adalah ibadah.
Dakwah merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang lain kepada jalan Rabbmu dengan hikmah bijaksana dan dengan mau'izah nasihat yang baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku mengajak orang lain kepada Allah. Tapi setelah itu alhamdulillah Allah terangkan ala basirah ana wa manittaba'ani. Aku berdakwah di jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi SAW yang Allah firmankan di ayat tersebut. Membuktikan bahwa dakwah merupakan ibadah yang pelakunya akan diganjar pahala besar. Kata Nabi SAW, "Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida." Satu orang mendapatkan hidayah karena ajakanmu, karena dakwahmu, minimal satu orang saja. Khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah, kendaraan paling mahal. Satu orang dapat hidayah gara-gara dakwah kita, pahalanya lebih besar daripada memiliki unta merah, kendaraan paling mewah. Karena dakwah merupakan ibadah, dan yang namanya ibadah sifatnya itu tauqifiyah. Ya, ibadah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu kata para ulama, la majala lil aqli fiha biwajhin minal wujuh. Tauqifiyah itu artinya tidak ada ruang bagi akal untuk menentukannya. Makna ibadah itu tauqifiyah artinya adalah tidak ada ruang bagi akal untuk menentukannya. Kita nggak boleh berinovasi dalam masalah ibadah, melainkan tata caranya wajib kita mengikuti tata cara siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah dengan cara apa? Apakah dengan cara terjun terlebih dahulu ke kebiasaan orang-orang musyrik saat itu? Dulu orang-orang musyrik punya kebiasaan buruk yang sangat banyak. Judi, perzinaan, menjual beli perempuan, kemudian juga membunuh, kemudian apalagi kesyirikan ya kan, menyembah patung dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW tidak berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy dengan ikut-ikutan kebiasaan mereka dulu. Nah, karena ada orang kan misalkan dia mau dakwahin orang yang minum minuman keras, tapi dengan cara dia datang ke diskotik, dakwah di sana dengan mengatakan dakwah itu nggak harus di masjid, kata dia. Sok bijak tapi salah. Ke diskotik ngapain? Orang lagi pada joget, pada mabuk, dibacakan ayat, iya aja udah. Yang ada bukan malah pahala yang didapatkan. Di sana ada perempuan-perempuan yang membuka aurat, ada musik yang dilantunkan dan seterusnya, mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nah, ternyata sebaik-baik cara, sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka untuk masalah komik dakwah, termasuk acting dakwah, termasuk juga drama-drama dalam rangka dakwah, ini perlu kita perhatikan lagi, perlu kita bincangkan lagi, perlu kita pertimbangkan lagi. Ternyata untuk memberikan nasihat dengan cara seperti ini, sampaikan, ternyata bisa. Tidak mesti dengan membuat drama-drama. Ya, beberapa guru-guru kita mengkritik sebagian kaum muslimin yang mereka niatnya berdakwah tapi dengan cara membuat drama-drama. Ya, contoh misalkan membuat drama-drama dakwah, paham ya, kayak film-film gitu, tapi ya dibalut syar'i lah. Ya, misalkan mau menjelaskan tentang adab-adab makan, lalu ada aktingnya dulu, ya ada percakapannya, kemudian juga ada terjadi kesalahan-kesalahannya dan seterusnya. Kalau hanya untuk ilustrasi untuk gambaran penjelasan, selain daripada membuat drama, mungkin langsung membuat seperti video-video singkat, isinya penjelasan adab-adab makan, satu ini disertai ada animasi-animasi gambar makanannya dan seterusnya, kan bisa. Dan faktanya bisa diterima di masyarakat. Mereka langsung paham tanpa kita membuat drama-drama terlebih dahulu. Tahu drama ya? Kan acting dulu, ayo action. Percakapan dulu di sana.
Ini perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu, jangan sampai tujuannya dakwah malah menjurus kepada kebiasaan orang-orang fasik yang mereka resiko drama atau the acting itu apa? Nanti dia berpenampilan dulu, memperbagus penampilan. Kemudian terkadang ada unsur-unsur kedustaan. Dia sudah tahu padahal, tapi dia pura-pura makan tangan kiri misalkan. Ya, kita mau buat video drama dakwah tentang adab-adab makan. Orang itu makan tangan kiri. Di film itu, di drama itu, si pelaku udah paham belum hukumnya? Sudah paham, tapi karena buat acting kan, dia makan tangan kiri dulu. Akhirnya ada hal-hal yang dia sembunyikan, ada kedustaan yang dia kerjakan dan seterusnya. Maka untuk kehati-hatian, kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Faktanya untuk dakwah di media sosial masih banyak cara-cara lain yang lebih halal. Nah, komik dakwah, nanti seseorang buat gambar-gambar di situ kan, laki-laki, perempuan, memang pakai jilbab, memang lakinya berjenggot, peci, jubah, masya Allah gitu ya. Terus bikin percakapan-percakapan. Maka kalau saya pribadi memang tidak menyarankan hal itu, pribadi saya, ya karena dalil-dalil yang ada. Tapi kalau sekiranya ada ustadz sekalipun yang mengerjakan, kita berbaik sangka mungkin beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang kita belum paham itu. Namun kalau dipertanyakan kepada saya pribadi, saya tidak menyarankan untuk membuat dakwah-dakwah lewat kebiasaan orang-orang fasik. Akhirnya nanti menjerumuskan kepada ya ada orang dakwah lewat musik, kan, membuat musik-musik religi, lagu-lagu Islami. Yang kalau sekiranya lagu-lagu Islami dapat menambah ketakwaan, maka seharusnya para musisi adalah orang-orang paling soleh. Tapi faktanya setelah mereka menyanyi, mereka nggak sholat, campur bau laki-laki perempuan, nyebut nama Allah tapi mereka joget-joget di situ. Ini menghinakan nama Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Maka tidak disarankan. Ya, isinya tapi baik, masya Allah, nasihat-nasihat dan seterusnya tetap meskipun isinya baik ya. Kecuali mungkin dalam hal yang sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Kita ingin menampakkan atau menampilkan, mempresentasikan tutorial sifat sholat Nabi. Mau nggak mau di sana ada tokohnya yang berdiri kan. Terus kita ingin menjelaskan kesalahannya. Begini loh cara sujud yang salah. Nah, orang tersebut di fotonya kita tampilkan sujud yang salah. Ini untuk kemaslahatan. Urgen, penting sekali dan mendesak sekali. Nah, kalau komik dakwah kira-kira mendesak atau tidak? Komik dakwah mendesak atau tidak? Aduh, kalau anak bilang tidak, anak baca ini. Anak sering baca misalkan. Tetap meskipun kita suka baca, bertobat pada Allah, tinggalkan kebiasaan itu. Ya, kita suka baca itu misalkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para salafun salih, maka hendaknya jangan bermudah-mudahan. Tanpa komik dakwah, apakah dakwah akan sampai? Sampai tidak? Tanpa komik dakwah, sampai. Tanpa ada acting-acting drama-drama dakwah sampai tidak? Sampai. Kita dapat ilmu tidak? Kalau sekiranya dakwah orang bilang monoton. Kalau sekiranya dakwah hanya bentuknya begini, ngajar belajar, ilmu sampai tidak? Sangat sampai. Dan ternyata dengan cara itulah Nabi dan para sahabatnya menggapai kemuliaan. Wallahu a'lam. Jelas ya? Tayyib. Nah, yang lain silakan. Silakan. Apa hukumnya wanita haid berada di masjid dari pemegang pusat Masya Allah. Baik, pertanyaan bagus ya. Sama apa? Pusat Al-Quran dengan Tanpa arti. Baik, nah. Ini ada babnya tersendiri, namun nggak apa-apa saya sampaikan spoilernya. Nggak semuanya, artinya nggak secara terperinci. Silang pendapat di kalangan para ulama terkait hukum perempuan menstruasi datang ke masjid ya, bermajelis ta'lim misalkan. Sebagian ulama mengatakan haram, secara mutlak haram, nggak boleh masuk masjid. Tapi ternyata istidlal mereka pendalilannya dengan hadis yang lemah. Apa hadisnya? Dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la uhillu hadzal masjid li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan yang menstruasi dan laki-laki yang sedang junub. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mereka juga berdalil dengan firman Allah,
la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ini dalil tentang haramnya mabuk ketika mau salat, ketika minuman keras belum diharamkan. Allah mengharamkan minuman keras secara bertahap kan. Nah, di antara tahapan yang hampir terakhirnya Allah mengharamkan mabuk ketika mau sholat. Janganlah kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk, dan jangan orang yang junub mendekati sholat sampai mereka mandi. Mereka memahami perintah Allah, janganlah orang junub mendekati sholat, itu artinya nggak cuma sholat, janganlah orang junub mendekati tempat sholat yaitu masjid sampai mereka mandi, kata mereka. Pendalilannya seperti itu. Yang ternyata sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan yang sedang menstruasi boleh masuk ke dalam masjid untuk keadaan, untuk sesuatu yang mendesak seperti bermajelis ta'lim atau murojaah Al-Quran atau halaqah. Dalilnya adalah, pertama tadi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, ayat Quran tadi itu dalil bukan larangan datang ke masjid, tapi dalil tentang larangan apa? Larangan apa? Sholat, bukan larangan datang ke masjid. Kemudian yang membolehkannya adalah Rasulullah SAW membolehkan para sahabat ahlus suffah. Apa ahlus suffah? Yang tinggal di masjid, yang mereka miskin, gak punya harta, gak punya apapun, mereka boleh tinggal di masjid. Dan belum ada di Masjid Nabawi saat itu kamar khusus buat para pendatang, tuh gak ada. Masjid ya kotak gitu saja, tidur ya tidur di tempat sholat. Nabi SAW membolehkan para sahabat ahlus suffah untuk tinggal di masjid. Yang mana laki-laki yang tinggal di masjid, apalagi mereka dewasa, termasuk diantaranya Abu Hurairah, yang namanya laki-laki dewasa, ada kalanya suatu hari ketika tidur terjadi apa? Mimpi basah, berarti apa? Junub. Tapi Rasulullah SAW tidak mengusir salah seorang di antara mereka yang sedang junub. Nabi nggak pernah mengatakan yang sedang junub mimpi basah keluar dulu, tidak. Lalu ada yang mengatakan, ya iya, Nabi kan nggak tahu. Nabi kan nggak tahu sahabat itu junub atau tidak. Kita katakan, ketika Nabi tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Yang seharusnya ketika orang junub nggak boleh tidur di masjid, pasti Allah akan menurunkan wahyu larangan orang junub tidur di masjid. Nah di sini junub itu kan sama, baik junub laki-laki yang mimpi basah atau laki-laki perempuan yang bergaul bersetubuh, termasuk junub adalah perempuan yang sedang menstruasi atau nifas, maka hukumnya disamakan. Oleh karena itu dibolehkan bagi orang yang sedang junub untuk masuk ke dalam masjid untuk sebuah hajat yang penting, hajat mendesak. Kalau nggak ada kebutuhan maka tidak. Kenapa dilarang oleh para ulama saat itu? Karena belum ada pembalut zaman itu. Yang ada kemungkinan orang yang sedang menstruasi darahnya akan kena ke lantai masjid. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa darah menstruasi itu apa? Najis. Kalau kena lantai masjid, lantainya dipakai oleh orang sholat, tidak sah sholatnya. Nah zaman dulu, zaman Nabi SAW, perempuan yang menstruasi yang datang ke masjid, mereka duduk di atas nampan besar. Jadi biar darahnya itu kena ke nampan. Kemudian juga dalil selanjutnya, Nabi SAW membolehkan salah seorang perempuan, ada budak perempuan tinggal di masjid dikasih kemah khusus, tenda khusus. Ini membuktikan bahwa yang namanya perempuan tinggal di masjid ada kalanya dia menstruasi, namun dibolehkan oleh Nabi SAW. Maka kesimpulannya boleh. Kita milih pendapat yang boleh. Terkait perempuan megang mushaf tanpa perantara, baik mushafnya ada terjemahan maupun gak ada terjemahannya, baik mushafnya itu mushaf apapun Madinah, Indonesia atau apapun, memang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, nggak boleh. Dalilnya kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang Quran melainkan yang suci-suci, kata Allah. Kemudian kata Nabi, dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yamussu hadzal Quran illa tahir. Tidak boleh ada yang memegang mushaf ini kecuali yang suci saja. Sebagian ulama mengatakan boleh, nggak masalah perempuan menstruasi pegang Quran. Apa alasannya? Dalil Quran tadi surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang Quran kecuali yang suci-suci. Itu maksudnya para malaikat. Quran ini dibawa oleh para malaikat kepada Nabi SAW. Berarti maksud daripada ayat tersebut, Quran ini tidaklah dibawa melainkan oleh para makhluk suci. Siapa makhluk suci di situ?
para malaikat, berarti manusia boleh. Yang kedua, hadis tadi tidak boleh memegang Quran kecuali yang suci-suci, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ditambah alasan yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah junub, lalu menjauh dari Nabi SAW, nggak mau dekat dengan Nabi karena beliau sedang junub. Beliau ngira ketika junub itu seakan-akan beliau sedang najis. Maka Nabi SAW menyatakan kepada Abu Hurairah, al-mu'minu la yanjus, orang muslim itu tidak najis. Kita sedang junub, apakah kulit kita najis? Tidak. Perempuan sedang menstruasi, kulit mereka najis? Tidak. Karena orang muslim itu mulia dan suci, yang najis hanya siapa? Orang-orang musyrik yang najis. Kaum muslimin meskipun mereka sedang junub, meskipun mereka belum berwudu, mereka adalah orang-orang yang suci. Suci baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya boleh, namun untuk kehati-hatian, untuk lebih beradab. Ada kalanya mungkin baiknya ketika seorang perempuan sedang menstruasi, mereka membaca Quran dengan perantara, seperti mungkin jilbab atau dan lain sebagainya. Tapi kalaupun tidak sama sekali, nggak masalah. Karena nggak semua perempuan punya hafalan. Sebagian mereka harus baca Quran pegang mushaf, dan pegang pakai perantara, bagaimana ribetnya. Nah, oleh karena itu kita memilih pendapat yang dibolehkan. Ya, dasar-dasarnya ada, dan pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, memilih pendapat Ustadz Fikih silakan. Tahsil silakan. Jelas ya? Jelas nggak? Kejawab nggak? Kejawab ya. Baik. Terakhir ya, silakan. Nah, silakan. Nah. Ustaz mau bertanya Ustaz tentang anjing yang boleh dipelihara itu, untuk berburu, untuk menjaga kebun ya Ustaz. Iya, dan keamanan. Nah. Hukumnya gimana gitu Ustaz? Kalau untuk memperjualbelikan untuk kebutuhan itu gitu. Oh, masya Allah, yang bagus ini. Jual beli anjing untuk hal-hal mendesak tadi. Iya. Nah, di sini Rasulullah SAW tegas, kata para sahabat, nahan Nabi SAW an thamanil kalbi wa an bai'is sinnawr. Rasulullah SAW melarang jual beli al-kalb, anjing, dan Nabi juga melarang jual beli sinnawr, kucing. Karena hewan-hewan yang haram dikonsumsi, maka jual belinya pun diharamkan. Kata Nabi SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan pula jual belinya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita tidak berjual beli hewan-hewan tersebut, namun untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Kasusnya kita bukan penjual, kita pembelinya misalkan. Ya, kita butuh misalkan benda-benda yang haram untuk mendesak. Seperti misalkan para dokter butuh alkohol. Alkohol halal apa haram? Alkohol halal apa haram? Kok ragu-ragu jawab ini? Untuk dikonsumsi halal apa haram? Haram. Nah, maka jual belinya harusnya haram. Tapi untuk kebutuhan mendesak, untuk medis, penyembuh luka, penghilang bakteri pada luka dan seterusnya, maka dibolehkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kalau tidak mendesak, dahulu para sahabat minta izin menggunakan daging babi untuk minyak yang digunakan untuk mengecat kapal. Jadi kapal sebelum dicat atau bagaimana, dilapisi minyak babi dulu agar kapal tidak mudah karam. Tapi Nabi SAW melarang keras. Ya, Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan jual belinya. Dan saat itu ada kemungkinan bahwa tanpa minyak babi, kapal pun bisa berjalan berlayar dan tidak langsung karam, masih bisa menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Kalau dalam keadaan mendesak, sangat mendesak, kita katakan hukum asalnya juga haram. Boleh karena darurat, bukan berubah hukum asalnya halal, tidak. Seperti tadi anjing, kucing dan seterusnya, hukum asalnya haram. Namun untuk kebutuhan mendesak maka boleh dalam keadaan darurat. Kaidahnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan seseorang mengerjakan perkara-perkara yang haram. Namun syaratnya ketika mendesak. Kalau tidak mendesak maka hendaknya dia jauhi. Ya.
Memang sebagian ulama berpendapat terkait masalah jual beli kucing boleh, tapi bolehnya mereka pun ada alasan untuk kebutuhan yang mendesak. Seperti seekor kucing misalkan terlantar oleh tuannya, ditelantarkan, tidak dijaga dengan baik. Lalu kita menawarkan diri, ya sudah saya beli kucingnya, ya saya akan rawat dengan baik. Misalnya kita ahli dalam merawat kucing, kita lihat dirawat oleh dia, kasihan sekali kucing ini hampir mati, ditelantarkan. Kita pinta nggak boleh, tapi kita beli boleh. Sudah kita beli saja untuk mendesak, hal mendesak. Kita beli, kita rawat, atau kalau kita nggak bisa merawatnya, kita serahkan ke dokter hewan terdekat misalnya. Ini nggak ada masalah. Jadi berarti membeli anjing untuk kebutuhan penjagaan perkebunan, keamanan, dan untuk berburu dibolehkan. Ya karena ada alasan-alasan. Kalau nggak ada alasan, ada orang beli anjing hanya untuk dipelihara di rumah saja. Ini jelas diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, cukup ya. Ada lagi? Udah ya? Sudah ya? Baik. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.